perkara yang membatalkan. Jamaah sekalian, kembali kita akan baca perkara yang membatalkan wudu, karena ada beberapa masalah yang insyaallah kita murojaah kembali. Silakan baca perkara yang membatalkan wudu. Fadhal, halaman 34, asal Arabnya dulu. Wudu'a Adami ya. Baik. Jadi membatalkan wudu ini ada 6. Keluarnya sesuatu dari 2 pintu, kubul dan dubur. Ya, pintu keluar manusia bagian depan atau bagian belakang. Apapun yang keluar itu. Jangankan cair, padat atau angin. Benda suci saja keluar. Ya, misalnya keluar telur. Telur najis bukan? Ya, kalau ada orang bertelur, pernah dengar ada orang bertelur? Nggak tahu benar atau tidak. Yang jelas orang bilang ada orang bertelur. Kalau dia bertelur keluar dari duburnya atau kubulnya, maka batal wudunya. Jadi bukan harus yang keluar dari kubul dan dubur itu najis, karena mani yang keluar daripada kubul itu adalah bukan najis, ya tahir, pun wudu seseorang itu batal. Ya, ada orang keluar mas betul maksudnya, ya, keluar mustika, batal wudunya. Kemudian, ya, jadi keluar sesuatu dari pintu depan atau belakang, angin, gas, ya, padat atau cair, suci maupun tidak suci, yang suci ataupun yang najis, maka dia batal wudunya. An-naum ghaira hayatin mutamakkin, orang yang tidur tapi tidak tetap, dalam arti waktu dia tidur posisinya berbeda ketika dia bangun. Ya, dan ini sudah kita jelaskan kemarin ya, yang membatalkan wudu tidur yang merubah posisi, tidak sama posisi waktu dia sebelum tidur dan sesudah tidur. Dan umumnya ini terjadi dalam keadaan seorang itu tidak duduk. Selagi seorang itu duduk, ya, pantatnya nempel di tanah ataupun di lantai, maka dia tidak batal wudu. Ya, dan ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemarin kita membaca bahwa wikaul ain, ya, sesungguhnya yang mengikat dubur itu adalah kedua mata. Bila mana mata itu terpejam, maka batallah
wudunya. Ya, ini apa yang kita bahas kemarin, jamaah sekalian dirahmati Allah. Kemudian hilang kesadaran, yaitu pingsan, ya, mabuk ataupun murtad, itu juga batal wudunya. Yang menjadi persoalan yang hari ini insyaallah saya review kembali, bersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan dalam mazhab Syafi'i walaupun suami istri. Kok suami istri bisa batal wudu? Ya, para ulama mazhab atau jumhur mengatakan batal wudu itu laki dan perempuan bersentuhan apabila dengan syahwat. Artinya bersentuhannya dengan syahwat. Itu tidak harus jima. Tanpa jima sekalipun, tapi syahwat seorang itu bangkit dengan bersentuhan, maka dia batal wudu. Ya, walaupun dalam mazhab Syafi'i sendiri menyadari bahwa aula mastumun nisa, bersentuhan laki dan perempuan di sini adalah majaz, personifikasi daripada hubungan suami istri. Tetapi ayat ini juga bisa dimaknai dengan makna hakikat maupun makna majaz. Makna hakikatnya itu bersentuhan laki dan perempuan, itu batal wudu. Tapi maksud dari Quran juga bahwa ini adalah hubungan suami istri yang dia membatalkan wudu. Tapi kata Imam Syafi'i, dipahami ayat ini secara umum, ya, hal hamlul mutlak ya ala itlaqi atau hamlul umum ala umumihi, tetap dia dipahami secara umum, tidak dipahami secara khusus, karena ayat juga ini berbunyi tentang artinya bersentuhan nyata seperti itu. Bisa dipahami? Ya, kecuali kalau kita berbicara bagaimana kalau dengan syahwat. Ya, dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Ahmad, ya, bahwa bersentuhan laki dan perempuan itu tidak batal wudu selama tidak ada syahwat. Kalau ada syahwat perlu berwudu lagi. Bisa dipahami? Dalam mazhab Syafi'i walaupun tidak disertai dengan syahwat, maka wudu itu tetap harus, karena apa? Keumuman ayat itu. Ya, babul amul ladzi urida bihil am, ya, bahwa ayat ini umum, maka harus dipahami secara umum. Jadi tidak disertai bahwa batal wudu karena harus ada lezatnya, ada perasaan lezat. Tanpa perasaan lezat bersentuhan laki dan perempuan dalam mazhab Syafi'i bahwa dia batal wudu. Ya. Tapi dalam mazhab manapun disertai dengan syahwat, disertai dengan lezat, maka batal wudu tersebut. Ya, ini untuk bagian pembatal wudu bila mana bersentuhan laki dan perempuan. Ya, dan tentu ini bila mana bukan mahram. Nah, suami istri itu juga bukan mahram. Makanya dalam mazhab Syafi'i suami istri bersentuhan kira-kira ada syahwat atau tidak? Bisa saja ada, bisa saja tidak. Jadi tanpa ada syahwat pun mereka batal wudu. Mereka mengatakan tidak, suami istri ada syahwat ataupun tidak, kalau bersentuhan tidak batal wudu. Dalil mereka apa? Dalil mereka bahwa Nabi SAW sholat di ruangannya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, ibunda kita, bahwa Nabi menyentuh tangan Aisyah inda sujudihi. Kalau Nabi sujud, ruangan Aisyah itu sempit, makanya ketika Nabi turun untuk sujud, tangan Nabi menyentuh tangan Aisyah. Kuntu anamu baina yaday Rasulullah SAW, saya itu tidur di bagian depan Nabi sholat. Ya, fa idza sajada gazamani gamazani faqabattu rijli. Ya, kalau Nabi sujud maka Nabi geser tangannya dan
Aisyah lipat kakinya. Lihat ini hujra, kamar Nabi, ya, kamar nubuat, tidaklah kamar hitung meter. Ya, kalau dilihat berarti kamar Nabi SAW, kamar Aisyah itu tidak besar-besar amat. Karena kenapa? Ketika Nabi sujud, Aisyah sedang tertidur. Yang Aisyah sendiri harus melipat kakinya untuk Nabi sujud di sana. Ya, Nabi harus menggeser tangannya untuk Nabi dalam keadaan sholat menggeser tangan Aisyah itu bersentuhan. Aula mastumun nisa. Batal wudu di sini atau tidak? Kalau orang berdalil, ya kalau ada syahwat batal wudu, kalau tidak batal wudu. Orang mengatakan suami istri kan tidak, ya bisa 50-50, bisa ada syahwat, bisa ada tidak ketika menyentuhnya. Jadi makanya tidak batal wudu bersentuhan itu. Ini pendapat ulama-ulama di luar mazhab. Ini memang mazhab Syafi'i, tapi sengaja saya membawanya supaya menjadi bagian dari dinamika pengetahuan kita. Kenapa mereka tidak batalkan wudu bersentuhan laki dan perempuan? Karena ilat ataupun alasan daripada syahwat ini. Dan juga orang yang bersentuhan, ya, walaupun dengan syahwat, ini kan Abu Hanifah dalam madhab Hanafi, ya, di eksternal dari madhab Syafi'i yang kita pelajari. Dalam madhab Hanafi itu lebih ekstrim lagi. Walaupun seorang bersentuhan dengan wanita dengan syahwat, selagi tidak keluar apa? Ya, tidak keluar basa, entah mani ataupun madhi, dia menyentuh dengan syahwat wanita, dia tidak batal wudu selagi tidak keluar basa ataupun mani ataupun madhi. Tapi kalau menyentuh keluar mani ataupun madhi, batal wudu. Melihat saja batal wudu kalau dia keluar, ya kan? Jadi dalilnya di sini adalah keluarnya sesuatu dari khurujus sabilain itu batal wudu. Memang mutlak para ulama begitu. Makanya mereka memandang walaupun menyentuh dengan syahwat, selagi tidak keluar, maka wudu tidak batal. Ya, kenapa? Karena dalil itu mengatakan ulama mastumun nisa, yang di sini disebut jima. Jadi selagi tidak jima kan tidak keluar, maka dia tidak batal wudu. Dan hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW qabbala ba'da nisa'i thumma kharaja ila shalah wa lam yatawadda. Perbuatan Nabi sendiri sebelum sholat, Nabi mencium istri-istrinya. Jadi di antara istri-istri Nabi SAW ada yang Nabi sebelum sholat pergi cium dulu, baru dia pergi sholat. Dan Nabi tidak berwudu lagi. Nah, laki mencium istri atau laki mencium wanita itu dengan syahwat atau tidak? Tidak, karena dengan syahwat. Bisa dipahami? Dan itu tidak batal wudu. Ya, sehingga bisa disimpulkan para ulama dari lintas mazhab mengatakan batal wudu kalau menyentuh wanita itu dengan syahwat dan keluar. Tapi ya, menyentuh wanita dengan syahwat dan tidak keluar, cuma Abu Hanifah yang bilang itu tidak batal. Dalil Abu Hanifah juga kuat. Dalil Nabi mencium istrinya. Ya, mazhab Hambali ataupun Maliki yang kita tahu menyentuh wanita dengan syahwat walaupun tidak keluar batal wudu dengan syahwat. Dalam madhab Syafi'i pendapat yang hati-hati, mereka katakan menyentuh wanita syahwat atau bukan syahwat, istri atau bukan istri, karena ayat itu berbunyi atau kalian telah menyentuh wanita. Bisa saja anak putri kalian, bisa saja istri kalian. Ya, itu membatalkan wudu karena ya alasan al-am urida bihil am. Ayat ini adalah sifatnya umum, perlu dipahami umum, dan ayat ini tidak mengatakan karena lezat yang kau rasakan sehingga kamu harus berwudu. Tidak.
dengan kelezatan, dengan syahwat ataupun tidak, maka engkau tetap ya harus berwudu. Aula mastumun nisa. Ini tambahan penjelasan yang kemarin kita bahas tentang pembatal wudu. Baru kemudian termasuk membatalkan wudu yang kita bahas adalah massu zakar. Man massa dzakarahu man massa dzakarahu faqad wajibal wudu. Siapa yang menyentuh kemaluannya, maka dia wajib wudu. Nah, menyentuh kemaluan yang membatalkan wudu kalau dengan alas tangan, kalau di luar daripada baju atau celana, itu tidak batal wudu. Yang batal ini adalah menyentuh langsung. Bisa dipahami? Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab yang lain atau qaul, bahkan dalam Syafi'i mungkin ada qaul yang lain. Kalau di luar sana ada yang mengatakan, Ustaz, cebokin anak kalau sudah wudu tidak batal wudu. Bisa dipahami? Karena yang membatalkan wudu menyentuh kemaluan ini entah kemaluan kita atau kemaluan orang. Orang mengatakan, kenapa juga kemaluan orang mau disentuh? Kalau seorang ayah mencebokin anaknya, bisa dipahami? Seorang ibu mencebokin anaknya, itu batal wudu tidak? Bisa dipahami? Di antara mazhab yang lain ada yang mengatakan, walaupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jelas, ya, man massa farjahu falyatawadda, siapa yang menyentuh kemaluan wajib wudu. Menyentuh ini dengan kaf, menyentuh ini dengan telapak tangan, bukan dengan, kalau di sini di Syafi'i boleh ini zahir ataupun punggung dari tangan ini, tapi telapak tangan, siapa yang menyentuh kemaluan dengan telapak tangannya, maka dia batal wudu. Kita akan temui juga di luar sana mengatakan tidak batal itu wudu siapa yang menyentuh kemaluannya, walaupun dengan telapak tangannya, punya sendiri atau punya orang. Kenapa? Karena ada riwayat bahwa seorang badui, ya, dan hadis itu diriwayatkan dari Talq bin Ali, ya, bahwa ada Rasulullah SAW menemui seorang badui. Badui itu orang yang datang dari pelosok dan berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ma tara fi masjid rajul dzakarahu. Bagaimana menurut baginda seorang yang menyentuh kemaluannya dengan tangan ba'da ayyatawadda, sesudah dia berwudu? Apa jawab Nabi SAW? Hal huwa illa bid'atu minka. Yang ente sentuh juga itu kan ente pe badan. Paham itu bahasanya? Hal huwa illa bid'atun minka. Hal huwa illa bid'atun minka. Yang ente tanya itu bagian tubuh ente sendiri. Jadi kita menyentuh bagian tubuh kita sendiri batal wudu atau tidak? Bisa dipahami? Ya, kita sudah berwudu, menyentuh kepala batal wudu. Kita menyentuh perut batal wudu. Kita menyentuh paha, kita menyentuh kaki, sudah berwudu, batal wudu? Tidak. Maka kemaluan bagian kita atau tidak? Ya, kecuali punya orang. Bisa dipahami? Ya kalau punya kita sendiri, wahal illa bid'atu minka, itu bagianmu sendiri. Ya, dipahami dari hadis ini, oh tidak batal wudu menyentuhnya ini. Bisa dipahami? Nah, ini yang menjadi masalah bagi iskal bagi ahli fikih. Bisa dipahami? Kalau ada dua dalil. Dalil pertama, man massa dzakarahu, man massa farjahu, wajib al-wudu. Siapa yang menyentuh kemaluan, wajib dia wudu. Hadis tadi juga busra itu adalah hadis juga yang dihukumi sahih oleh para ulama. Hal huwa illa bid'atun minka. Itu kan bagian tubuhmu, tidak bikin batal wudu. Kalau ada dua hadis sama derajatnya, bisa dipahami? Yang mengatakan batal wudu menyentuh zakar, ada hadis yang menjelaskan tidak batal wudu menyentuh zakar. Bagaimana antum menghukuminya? Khilaf di sini. Kita perlu lihat bahwa
waktu Nabi jelaskan pada Badui itu kapan? Waktu Nabi menjelaskan hadis tentang man massa farjahu faqad wajibal wudu, siapa yang menyentuh zakarnya maka telah batal wudu, itu Nabi kapan? Jadi ada asbabul wurud, sebab-sebab hadis itu diucapkan. Dilihat juga timelinenya. Bahwa dua hadis ini walaupun bertentangan ternyata diucapkan di waktu yang berbeda. Dan oleh karenanya para ulama melihat kepada Badui ini diucapkan duluan dari sebelum siapa yang menyentuh farjinya maka batal wudu, sehingga batal wudu bagi orang yang menyentuh zakar ini dia adalah penghapus nasikh bagi hadis yang sebelumnya. Bisa dipahami? Nah, itu dipahami bahwa hadis yang menyentuh kemaluan ini batal wudu, dia adalah nasakh, penghapus dari hadis-hadis sebelumnya. Dan ini jamaah sekalian dinamika dalam belajar ilmu fikih. Dan antum satu pelajaran yang antum dapatkan, orang boleh berbeda pendapat fikih dengan kita, antum jangan cap dia sesat. Kenapa? Dia cuma punya fikih, dia punya dalil. Kita berdalil batal karena kita bilang itu dinasah. Orang yang mengatakan tidak ada nasah, hukum Quran dan hukum hadis itu tidak pernah dinasah. Bagaimana mau dihapus? Ini syariat kan? Bisa dipahami. Ya, jadi itu seputar tentang menyentuh kemaluan. Dan di sini disebut masah ala qadburi alal jadid. Dalam madhab jadid, ya, qaul, perkataan baru Imam Syafi'i. Nah ini lihat, Imam Syafi'i itu punya perkataan qadim dan jadid, perkataan yang lama dan baru. Maka kita, ya, berpedoman ataupun mengambil perkataan yang barunya apabila ada perkataan yang lamanya bertentangan dengan yang baru. Bisa dipahami? Undang-undang juga kan seperti itu. Kira-kira yang berlaku undang-undang lama atau revisi? Revisi itulah yang jadid. Ya, Imam Syafi'i itu ada al-qaulul jadid. Qaulul jadid kadang-kala kita ambil daripada qadim, ya. Dan dalam bab tentang menyentuh dubur itu membatalkan wudu, ya, ini adalah qaul jadid, ya, perkataan Syafi'i yang jadid, ya, yang disebut di dalam kitab ini. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, ini yang membatalkan wudu yang sudah kita bahas pada beberapa waktu yang lalu, ya. Baik, kita lanjut pembacaannya. Sekarang bab tentang perkara yang mewajibkan B. Baik, gantian baca. Siapa lagi? Durayim? Ya, baca. Perkara yang halaman berapa, Ustaz Imran? Ya, halaman. Baik. Ya. Ya. Tiga di antaranya mencakup laki-laki dan perempuan. Ya. Sedangkan tiga lainnya khusus untuk wanita. Untuk laki-laki dan wanita, yang pertama bertambahnya dua khitan, yang kedua keluarnya mani, yang ketiga meninggal. Dan khusus untuk wanita, yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga melahirkan. Baik. Jadi ini yang mewajibkan mandi. Apa arti mandi? Begitu itu fikih.
sebelum kita membahas, karena mandi itu kan istilah. Apa yang disebut dengan mandi? Mengguyur dengan apa? Air. Bisa juga mengguyur minyak. Itu mandi tidak? Bukan mandi, harus mengguyur air. Bisa diguyur pakai debu. Iya kan? Mandi abu. Ada kita mandi abu kan? Ya, jadi yang disebut dengan mandi ini adalah mengguyur air ke sekujur tubuh. Ta'mimul ma' ala sairil jasad. Mengguyur air ke seluruh tubuh. Ya, jadi imrar, apa itu mengguyur? Imrarul ma', membiarkan air itu lewat. Kalau cuma ambil air baru kemudian disapu-sapu, itu masah namanya. Mengelap air. Mengelap air bukan mandi. Mentang-mentang air sedikit. Jadi imrarul ma', biarkan air diguyur, agak setengah gelas aqua itu kan diguyur itu. Imrar. Tapi pastikan seluruh tubuh dilalui oleh air itu basah. Dan ini juga orang mandi, jangan cuma siram, padahal kadang-kala di ketiak kita tidak basah. Padahal di selangkangan kita tidak basah. Jadi pastikan ketika mandi terguyur seluruh tubuh. Imrarul ma' ala sairil jasad, kepada seluruh tubuh. Ini arti daripada mandi. Mandi ini yang kita bahas ini mandi wajib. Mandi ini hukumnya adalah sunnah bagi seorang muslim, kecuali seorang yang tidak pernah mandi. Wajib dia mandi berapa kali? Orang malas mandi berapa kali mandi? Hah? 1 kali sehari? Enggak, 1 minggu berapa kali? Orang yang malas mandi satu. Yang malas. Iya. Jadi orang yang malas mandi, dia wajib mandi 1 kali 1 pekan. Kapan? Hari Jumat. Ya, makanya Rasulullah SAW katakan dalam hadis, man ightasala fi yaumil jum'ah thumma tatayyaba. Siapa yang mandi di hari Jumat kemudian dia memakai wangi-wangian, maka dia mendapatkan pahala begini-begini. Hadis Rasulullah SAW ini dibawa kepada siapa yang mandi di hari Jumat, dia memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang terbaik, pergi hari Jumat, mandi hari Jumat itu wajib. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak pernah mandi. Jadi seorang muslim berdosa 1 minggu baru tidak mandi, melewati hari Jumat baru tidak mandi. Tapi untuk orang yang mandi setiap hari, maka hari Jumat itu mandinya adalah sunnah. Dibawa kepada sunnah, siapa yang mandi di hari Jumat kemudian dia memakai wangi-wangian, berpakai pakaian yang bagus, maka baginya kada wa kada. Itu adalah mandi sunnah bagi orang yang rajin mandi. Itu Ustaz tanya tadi. Secara umum mandi itu bagi kaum muslimin adalah sunnah bagi yang biasa mandi, tapi mandi itu adalah wajib di hari Jumat bagi orang yang tidak pernah mandi dalam sepekan. Kenapa mandi itu disebut wajib? Karena Allah Ta'ala katakan di awal daripada risalah ataupun agama ini, Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi SAW, qum fa'anzir, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang tidur berselimut, qum fa'anzir, bangun. Yang tidur, qum fa'anzir. Wa rabbaka fakabbir, besarkan Tuhanmu, yaitu dakwai. Allahu Akbar, tinggikan kalimat Allah. Ya. Warrujja fahjur, rontokkan dakimu. Ya. Wa thiyabaka fatahhir, warrujza fahjur, bersihkan bajumu dan keluarkan dakimu. Jadi agama yang menyuruh kaum muslimin cuci baju Islam. Agama yang menyuruh manusia untuk mandi, hilangkan daki, Islam. Ya, di awal daripada risalah Nabi disuruh mandi, Nabi disuruh ganti pakaian. Makanya berdosa seorang muslim kalau tidak mandi 1 minggu datang hari Jumat. Nah, mandi wajib yang dimaksud di sini adalah mandi karena dia punya sebab-sebab. Laki-laki dan perempuan bersatu di dalamnya 3 jenis mandi wajib. Ada 3 lagi jenis mandi yang khusus perempuan. Masya Allah, pemisahan gender ini dalam mandi. Makanya tidak boleh
kita menganut penyatuan gender. Laki-laki dan perempuan, laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Dalam bab mandi saja kita terpisah, ya, hukumnya dan seterusnya. Bisa dipahami? Yang menjadikan mandi itu menjadi wajib di luar dari yang saya sebut tadi, mandi Jumat. Bisa dipahami? Ini adalah mandi karena sebab, ya, yang diuraikan 6 poin berikut ini. Perkara yang mewajibkan mandi ada 6, diantaranya mencakup laki-laki dan perempuan, sedang 3-nya khusus wanita. Alladzi yujibul ghusla sitta. Yang pertama, wajib mandi itu, ya, laki ataupun perempuan mandi adalah iltiqaul khitanani, bertemunya 2 khitan. Apa bertemunya 2 khitan? Apa bertemunya 2 khitan? Ya, artinya begitu itu fikih, agak vulgar, tapi ini kan berkenaan dengan hukum privat, hukum pribadi. Sedihkan? Bertemunya 2 kelamin yang sudah dikhitan, berarti ini sudah dewasa. Bisa dipahami? Iltiqaul khitanani ini adalah bentuk majaz daripada, ya, suami istri, ya. Sebab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalasa baina syu'abihal arba'", di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi, yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya, ketika seorang itu duduk bertemu 4 anggota tubuh, syu'abihal arba'. Apa itu anggota tubuh? Tangan 2 dan kaki 2, ya. Jahadaha faqad wajibal ghusl, maka dia wajib mandi. Ya, ini sehingga kewajiban untuk mandi ini bukan karena keluarnya mani. Ya, ini untuk urusan laki-laki dan perempuan. Mereka wajib mandi walaupun tidak ada sesuatu pun yang keluar dari pintu depan itu. Bisa dipahami? Mereka wajib mandi. Mandi apa namanya? Mandi junub. Kan kita membahas, oh mandi itu karena keluarnya mani. Ini tidak keluar mani, wajib mandi. Kita juga akan mengatakan wajib mandi walaupun tidak ketemu, tapi keluar mimpi basah. Bisa dipahami? Mimpi basah adalah 2 khitan tidak ketemu, tetapi wajib mandi karena dia basah. Ini 2 khitan ketemu tidak basah tapi wajib wudu. Bisa dipahami? Ya. Dan ini jamaah sekalian dirahmati Allah, arti dari ketemu ini sekedar bersentuhan. Bisa dipahami? Ya. Jadi sekedar bersentuhan itu wajib mandi. Di sini dijelaskan yang disebut dengan khitan itu adalah kulit yang menutup kemaluan, ya, yang wajib dikeluarkan ketika seorang itu dikhitan. Dan dalil ini mengenai kewajiban untuk mandi karena jima walaupun tidak keluar atau turun, yanzil, kama sarahat bihi riwayah. Itu sebagaimana disebutkan dalam hadis. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Masih ingat? Wajib mandi karena bertemunya 2 khitan. Yang kedua adalah perkara khurujul mani, keluarnya mani. Apa arti daripada mani? Mani itu cairan yang keluar dari kemaluan karena syahwat, dan sifatnya adalah tadaffuk, dan sifatnya adalah memuncerat. Itu disebut mani. Ada cairan yang keluar dari kemaluan, memuncerat, tapi tidak dengan syahwat. Itu bukan mani, itu namanya kencing. Bisa yang pertama. Artinya orang kencing, keluar cairan dari kemaluannya, muncerat, tadafuk.
tapi tidak dengan syahwat. Bisa dipahami? Nah, itu bukan mani, itu namanya kencing. Kedua hukumnya berbeda. Hukum mani suci, pakaian yang terkena percikan mani boleh digunakan untuk sholat, basah atau kering. Tapi pakaian yang tercecer, terpancar kencing, banyak atau sedikit, kering ataupun masih basah, pakaian itu najis. Hukum daripada kencing najis, hukum daripada mani apa? Suci. Seberapa cairan yang keluar dari kemaluan? 2. Yang menyembur dengan syahwat namanya mani. Yang menyembur tidak dengan syahwat namanya baul, kencing. Cairan yang keluar dari kemaluan karena syahwat tapi tidak menyembur. Jadi paham? Ada yang begitu Ustaz? Ada. Mungkin dia muqaddimah. Bisa dipahami? Ya, orang karena syahwat basah celananya. Ya kan? Syahwat basah celananya. Berarti cairan yang keluar karena syahwat, tapi tidak tadafuk, tidak menyembur. Bisa dipahami? Hukumnya ini hukum apa? Hukumnya adalah hukum mazi. Ya, mazi itu hukumnya baul. Mazi itu hukumnya kencing. Yang seperti ini orang yang keluar cairan karena syahwat dari kemaluannya tapi tidak menyembur, maka celananya yang basah ataupun pakaian yang basah itu najis, tidak boleh dipakai sholat. Mazi hukum mani. Bisa dipahami? Tapi perbedaan mazi dan mani, mani mewajibkan mandi, mazi cuma dicuci. Kata Ali radhiyallahu taala anhu, kuntu rajulan madza'an. Aku adalah laki-laki yang madza'an. Sigat tafdil dari madzi. Orang yang cepat ataupun gampang keluar mazi. Ini menunjukkan bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu seorang yang memiliki syahwat yang tinggi. Tidak boleh naik syahwatnya basah. Bisa dipahami? Dan umumnya ini orang-orang yang kuat, orang-orang yang cerdas. Bisa dipahami? Itu orang yang gampang syahwatnya naik. Bisa dipahami? Dan itu bisa keluar mazi, tidak menyembur, tapi tiba-tiba basah. Wanita juga bisa mengalami hal seperti itu. Jadi ada 3 cairan yang keluar dari mani, baik laki-laki maupun perempuan. Di luar, kalau perempuan kan haid nifas kan, bukan termasuk. Ada 3 cairan yang keluar dari kemaluan. Umumnya laki-laki mani, mazi, dan baul atau kencing. Tadi sudah dijelaskan terminologinya, masing-masing antum bisa pahami. Nah, dalam bab ini yang keluar itu mani, berarti keluar menyembur karena syahwat. Sifat dari mani itu suci. Jadi kalau kena nempel di dalaman, maka dalaman itu boleh dipakai sholat, entah dia basah ataupun kering. Bisa dipahami? Karena mani itu suci. Dia adalah makhluk yang bakal jadi manusia, dan manusia adalah spesies yang suci oleh Allah Ta'ala. Walaqad karramna bani Adam, kami telah muliakan anak Adam, anak manusia. Jadi Allah muliakan anak manusia bahkan sebelum jadi manusia. Baru adonan manusia saja so suci, tidak dijadikan najis. Kalau orang mengatakan mani itu najis, berarti ente terbuat dari najis. Sudah paham? Ya, karena kita manusia adalah terbuat dari ma. Ditanya oleh Ummu Ma'bad kepada Rasulullah SAW, min aina anta? Dari mana ente? Kata Rasulullah SAW, nahnu minal ma. Kami berasal dari air. Wanita ini bertanya, air apa? Padahal maksud Nabi SAW, nahnu minal ma. Kami ini dari air mani. Nah, air mani itu sendiri bukanlah najis. Dia adalah suci yang membuat manusia. Makanya kita tercipta dari zat yang suci, bukan zat yang najis.
Ya, ini wallahu alam. Nah, inzalul mani, keluarnya mani itu mewajibkan seorang itu wudu. An Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat, Ummu Salamah berkata, ja'at Ummu Sulaim ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat, dan berkata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq. Allah itu tidak malu terhadap kebenaran. Ini termasuk kita membahas tahara. Kalau dilihat Ustaz, bahas jeroan terus, ini tidak malu. Kita ini membahas dalaman semua, ya, yang di dalam celana kita bicarakan hari ini. Allah tidak malu. Kata Ummu Sulaim, Allah tidak malu terhadap kebenaran. Tapi juga kan di luar fikih jangan membahas ini. Bisa dipahami? Kalau bukan pelajaran fikih jangan membahas ini. Ini pelajaran fikih. Kita kenapa tidak malu-malu? Kenapa vulgar? Inna Allah la yastahi minal haqq. Karena Allah Ta'ala tidak malu terhadap kebenaran. Kata Ummu Sulaim, fahal alal mar'a min guslin idhah talamat. Kalau wanita itu mimpi basah, apa dia itu mandi? Apakah wanita itu mandi apabila dia mimpi basah? Berarti mimpi basah ini dialami oleh laki-laki dan perempuan. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi bersabda, Allahumma salli sallim alaih, na'am, ya. Jadi laki yang mau mimpi basah, dia wajib mandi. Perempuan mimpi basah, wajib mandi. Tapi kapan Nabi bilang na'am? Ya, idza ra'atil ma', kalau dia lihat basah, kalau dia lihat air. Mimpi basah tapi tetap kering waktu bangun. Untuk paham ya istilahnya. Dia mimpi basah, tapi begitu bangun, kering dari celana ini. Dia tidak lihat air, dia tidak lihat basah, maka tidak wajib mandi. Tapi kalau dia pun tidak tahu mimpi atau tidak, tapi bangun-bangun so basah dari celana, dan dia bisa bedakan mana kencing mana mani. Dia bilang, oh ini mani, maka dia wajib mandi. Bisa dipahami? Ini kita bolak-balik begini pengertian antara bertemunya dua khitan walaupun tidak keluar, tidak basah. Bertemunya dua khitan walaupun tidak basah, wajib mandi. Ya, mimpinya seorang mimpi basah walaupun tidak ketemu khitannya, tapi tidak lihat air, tidak basah. Dia mimpi tapi tidak basah. Mimpi ketemu khitan tapi tidak basah, tidak wajib mandi. Ada dua itu yang harus antum ingat. Oh begini. Dari Abu Daud an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajul yajidul balal wala yadhkuru ihtilaman. Nah ini Aisyah mengatakan bahwa disebutkan seorang itu mendapati pakaiannya basah, maksudnya celananya basah. Yajidul balal wala yadhkuru ihtilaman. Dia dapati celananya basah ataupun bekas basah, tapi dia tidak ihtilam, dia tidak mimpi. Jadi ada orang yang bangun tidur so basah, tapi dia tidak tahu dia mimpi atau tidak. Jadi pahami? Faqala yaktasil, maka Rasulullah SAW bilang mandi. Nah ini hukum mandi ini saat utamanya kepada kita sekalian, ajarkan juga kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kalau dia bangun, dia dapati basah walaupun tidak mimpi, maka dia wajib mandi. Kalau dia mimpi basah tapi begitu bangun tidak basah, tidak wajib mandi. Berarti Ustadz yang mewajibkan mandi ini apa? Basahnya. Itu yang harus dipahami dalam fikih. Jadi seorang berkata kepada Nabi SAW, dia dapati bahwa celananya basah, tapi dia tidak ingat kalau dia mimpi. Kata Rasulullah SAW, dia harus mandi. Wa anir rajul yara annahu qad ihtalama wa lam yajidil balal. Dan juga ditanya kepada Rasulullah SAW, seorang yang dia mimpi tapi dia tidak temukan basah, maka Rasulullah SAW la ghusla alaihi, dia tidak mandi.
Jadi walaupun mimpi tapi tidak basah, maka tidak mandi. Walaupun dia tidak mimpi tapi dia basah, apa? Apa? Mandi. Ya. Saya ulang lagi, ini perlu diulang-ulang. Mimpi tapi tidak basah, mandi atau tidak? Tidak mandi. Tidak mandi. Tidak mimpi tapi dia basah, mandi. Berarti yang mewajibkan mandi apa? Basahnya. Yang mewajibkan mandi basahnya, bukan mimpinya. Ya, bisa dipahami ya? Walaupun sokirin tidak dapat tahu, nanti sosial beriarawa di celana. Iya Ustaz, karasin celana, goros-goros. Ya, bayangkan kayak celana katun, so jadi jeans. Ya, so jadi celana jeans. Berarti dia ini, berarti ini basah. Kalau disadari siang harinya belum zuhur, maka dia mandi dulu baru sholat zuhur. Kalau dia dapati sesudah sholat zuhur, ternyata basah tadi malam ini, maka sholatnya yang tadi pun harus diulangi. Kenapa? La sholat liman la tahara, tapi tidak ada sholat bagi orang yang tidak ada tahara. Ente ada sholat tadi, ente belum mandi junub. Orang yang sholat belum mandi junub, sholatnya tidak sah. Makanya beralasan tidak mandi junub karena dingin. Mandi junub nanti pagi jam 7. Baru ente subuh tadi, subuh. Berarti ente subuh tadi belum mandi. Ulang mandinya. Bisa dipahami ini? Jadi itu walaupun dia dapatnya sudah kering. Ustaz nanti dia tahu asar, ya berarti dia qada 2 sholat itu, bahkan 3, subuh, zuhur dan asar. Masih lanjutan hadis tadi, al-mar'atu tara dzalik 'alaiha al-ghusl. Bagaimana kalau wanita melihat itu? Dia melihat basah, tapi dia tidak mimpi, berarti dia mandi. Dia mimpi, tapi dia tidak basah, berarti dia tidak mandi. Antara laki-laki dan perempuan, dua-duanya berlaku hukum yang tadi kita jelaskan. Qala na'am an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Jadi kalau kejadian ini menimpa wanita, Nabi bilang ya, karena wanita itu adalah syaqa'iqur rijal. Syaqa'iq itu artinya kandung, saudara kandungnya laki-laki. Jadi laki dan perempuan itu ibarat saudara kandung. Apa yang berlaku hukum bagi laki-laki, dia berlaku hukum bagi perempuan. Apa hukum yang berlaku bagi perempuan? Secara umum, itu juga hukum berlaku bagi laki-laki. Berarti kalau laki-laki jadi haid seperti wanita, apa? Dia juga harus mandi haid. Bisa dipahami? Kenapa laki-laki tidak mandi haid? Karena dia tidak haid. Kalau ada laki-laki haid, enggak, Anda mau tanya sama antum, ini kan fikih. Kalau laki-laki ada haid, mandi atau tidak? Mandi atau tidak? Jawabannya mandi. Tapi mau tanya, memang ada laki-laki haid? Nah coba, ada laki-laki haid? Hah? Enggak, Ustaz bertanya, ada laki-laki haid? Ada laki-laki yang haid? Hah? Bukan boti. Boti itu laki-laki jadi-jadian. Laki-laki haid itu yang memang terlahir dia memiliki 2 kemaluan. Laki-laki yang haid itu adalah laki-laki yang seorang terlahir dia memiliki 2 alat kelamin. Laki-laki dan perempuan. Tapi dia tumbuh laki-laki. Bahkan dia angkat beban berat, six pack. Jadi bang, dalam kebingungan gender ketika dewasa, dia datang kepada syekh ataupun ulama bertanya, Ustaz, saya ini laki-laki atau perempuan? Jadi bang, nah Ustaz tidak berfatwa atas penampilannya, ente pakai anting tidak? Gitu. Tapi Ustaz bertanya, kenapa ente bertanya saya laki-laki atau perempuan? Saya memiliki kelamin ganda. Maka Ustadz akan bertanya, ente punya rahim atau tidak? Ya, karena bisa saja punya kelamin tapi tidak ada rahim. Tiba-tiba setelah dicek, lab mengatakan
dia memiliki uterus, ya, dia memiliki rahim, maka diputuskan dia lebih condong menjadi perempuan daripada laki-laki. Bisa dipahami? Dan tanya, ente haid? Dia bilang, yo, saya jaga dapat kadangkala dia haid. Oh, berarti ente perempuan. Saat itu dia pun harus ganti gendernya, harus jadi perempuan. Adapun orang yang tidak memiliki kemaluan perempuan, cuma DP pakaian perempuan, itu kaum Sodom namanya itu, kaum Nabi Lut namanya itu. Fikih bukan membahas mereka itu. Kalau mereka sholat tetap pakai songkok dan disap depan. Kalau mereka sholat tetap pakai songkok dan di depan, garis depan, ya, karena mereka cuma punya satu kemaluan. Tapi yang memiliki dua kemaluan itu memang mereka diputuskan harus begitu. Dan apa yang terjadi bisa, ya, wallahu alam, ini di luar dari fikih. Bahkan kadangkala ada orang datang di dokter, suami istri mengeluh, Ustaz masih mau lanjut ini atau tidak, ya? Yang sampai ada orang tersinggung, tapi sebenarnya tidak, wallahu alam. Maksudnya ini kejadian luar biasa, ya. Bisa saja orang yang datang suami istri memeriksa, Pak dokter bagaimana kandungan istri saya, ya. Di antara dokter ada yang melihat, wah ini tidak ada rahim, ya, secara gender sebenarnya laki-laki. Dia bilang kita ini perempuan. Jadi paham? Oh iya, dilihat memang perempuan, feminim dan seterusnya, perempuan semua. Secara kelamin dan seterusnya dia perempuan. Tapi ada satu yang dia tidak miliki. Dia tidak memiliki rahim. Bisa dipahami? Ya artinya di kedokteran itu vonisnya itu sebenarnya laki-laki. Bisa dipahami? Ya wallahu taala alam. Nanti begitulah fikih. Kadang otak-atik masalah yang, tapi kalau kita tahu kaidahnya, ya kita gampang memutuskannya. Sudah azan? Ya kita dengar dulu kumandang azan. Kalau ada pertanyaan silakan nanti tulis. Atau sudah kumandang azan je bertanya, iya fadal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal
لا إله إلا الله Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah, ma ba'd. Apa tadi terminologi mandi? Mengguyur air ke seluruh badan. Itu mengguyur, menyampaikan air ke seluruh badan, mengguyur air disertai dengan sapuan tangan atau tidak? Cukup siram begini atau memang harus digosok dengan tangan? Kan antum ketika berwudu, antum siram tangan begini, tapi tangan juga itu, tangan antum juga mengurut bagian yang dicuci, betul tidak? Kan wudu tidak mungkin antum coba wudu otomatis, air memancar dari keran, cuci tangan, bisa dipahami? Cuci tangan, begitu cara wudu antum? Atau begini, tetap biar ada keran air mengocor, tetap antum lap tangan, bisa dipahami? Cuci muka antum langsung semprot ke muka, atau harus gosok dengan tangan begini? Harus gosok dengan tangan, paham? Mengelap rambut, entah antum basah rambut atau, kan kalau dunia so canggih tinggal pss, pss, so basah, bisa dipahami? Atau memang harus begini, ya kan? Membasuh telinga atau antum cuma semprot pss, 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 pss. Ya, atau begini, bisa dipahami? Nah, dalam perkara wudu, ternyata kita bukan hanya membasahi anggota wudu dengan air, tapi termasuk kita melalui tangan juga yang basah itu di atasnya. Cuci kaki bagaimana antum cuci kaki? Cuma diguyur pakai keran begitu? Tidak kan? Tetap antum melalui tangan waktu cuci itu. Makanya di sini dalam mazhab Syafi'i, menyapu dengan tangan itu bagian daripada tahara, bagian dari cara berwudu. Orang tidak boleh berwudu cuma sekedar siram baru tidak melalui tangan. Tangan tidak berkore-kore begitu. Paham antum di sini? Begitu juga dengan cuci kaki, sekedar kasih basah. Imrarul yad, tangan juga kerja di situ. Ya. Hah? Itu paling sedikit cuci kaki itu tidak cuma otomatis ya, apalagi ada tempat wudu otomatis yang kaki cuma mau injak di situ langsung basah, bisa dipahami ya? Padahal wudu ini ada imrarul yad juga, bagian dari melalui tangan. Demikian juga dalam mandi. Ini persoalan mandi, kenapa orang mandi sekarang tidak melalui tangan lagi di sekujur tubuh? Bisa dipahami? Oh, sudah ada shower, bisa dipahami. Padahal saya harus ingatkan, dalam mazhab Syafi'i yang kita pelajari ini, mandi itu selain dia mengguyur air, melalui tangan kepada anggota yang kita mandi. Jadi harap ini diamalkan oleh bapak-bapak ya, dan ibu-ibu barangkali menonton di rumah. Kalau mandi junub bukan hanya menyiram air di kepala, tapi juga bantu tangan untuk melaluinya ya. Itu ada dua hikmah. Yang pertama, ta'kid, menguatkan bahwa seluruh tubuh kita dilalui oleh air karena ada tangan yang bantu juga mengguyurkan. Yang kedua ya, ini untuk yang hemat air. Kan tidak mungkin orang mandi satu ember, bisa jadi orang mandi satu gelas. Bisa dipahami? Satu gelas boleh mandi? Boleh. Ketika air itu sulit didapat, ketika air itu juga terbatas dipakai, maka dia boleh mandi. Bagaimana dia cara mandinya? Melalui air. Nah, makanya itu menjadi satu persoalan, apakah melewati tangan juga itu bagian dari kewajiban mandi itu. Dalam mazhab Syafi'i itu kalau kita mandi harus pakai tangan juga. Ketika antum basuh kepala, maka sela-sela juga dengan tangan.
ketika antum ya basuh badan, maka lalui juga tangan itu ke area yang kita siram dengan air tersebut. Bisa dipahami? Ini jangan sampai cuma dilewati otomatik. Iya kan? Seperti itu. Kenapa jamaah sekalian dirahmati Allah? Ya, dalam mazhab Syafi'i hal itu yajibud dalq fil ghusl, wajib mengurut badan kita. Mengurut itu artinya melalui begitu. Ya, uru-uru kan, di message. Wajib untuk memessage badan kita ketika kita mandi, infatal mutatahhir maudhi'an wahidan, agar tidak ada satu area pun yang tidak dilalui oleh basah. Karena kalau air tidak sampai di situ, paling tidak tangan basah kita telah menyentuh air tersebut. Karena arti daripada mandi adalah melalui air ke sekujur tubuh kita, min jasadihi. Dan ini khususan mazhab Syafi'i ya, dijelas dalam qaulnya Muzani. Ya, Imam Muzani termasuk ulama yang besar di mazhab Syafi'i ya. Dan juga pendapat ini disandarkan kepada qiyas. Ingat, qiyas merupakan salah satu referensi hukum dalam mazhab Syafi'i. Qiyas apa Ustaz? Qiyas mandi kepada wudu. Paham antum? Qiyas mandi terhadap wudu. Dan orang bertanya, dari mana itu mandi harus urut-urut badan? Harus lalui dengan tangan? Kita jawab, itu dikiaskan kepada wudu. Tidak ada wudu itu otomatis. Membasuh tangan sampai siku, cuma dikocorkan air yang ngocor begitu, tidak, tetap urut itu tangan dengan air yang basah begitu. Urut itu tangan. Wudu, seluruh anggota wudu diurut dengan tangan begitu. Maka ketika mandi, kiasnya mandi juga kepada wudu. Kalau mandi saja bersuci yang kecil, kita harus urut anggota wudu kita, maka dalam mandi anggota tubuh kita juga harus kita urut, dalku dengan tangan waktu mandi. Ini penjelasan tentang mandi tadi. Dan kita kembali lagi kepada mandi wajib. Itu alasan yang pertama apa? Karena dia adalah inzalul mani. Yang kedua bertemunya khitan. Ya. Masih ada yang ketiga, tapi sebelum ketiga, karena agak panjang itu kan? Iya. Kematian kan? Karena orang mandi mayat. Sebelum ke pertanyaan, mandi karena keluar mani ini disebut mandi junub, mandi janabah. Dan orang yang keluar mani itu dia terlarang melaksanakan, ya, dia melaksanakan, orang yang sedang junub dia terlarang melaksanakan 5 macam ibadah. Ini sekaligus memperkaya pengetahuan kita. Kalau orang sedang junub Ustaz, dia tidak boleh melaksanakan 5 ibadah hingga dia mandi. Apa saja ibadah-ibadah yang terlarang bagi orang yang sedang junub, keluar mani tadi? Salat. Iya kan? Salat, la taqrabus salata wa antum sukara. Ya, sampai kepada ayat ya, au junuban, ataupun dalam keadaan junub. Jangan mendekati salat sedang kau mabuk, mabuk atau kau sedang junub. Jadi tidak boleh itu junub salat. Yang terlarang bagi orang yang junub pertama salat. Yang kedua, berdiam di masjid atau masuk masjid dan duduk di dalamnya. Ya. La uhillal masjid li haid wala junubin. Kata Rasulullah SAW, tidak halal bagi umatku masjid itu bagi orang yang haid maupun sedang junub. Ya, makanya kalau belum mandi junub jangan masuk masjid. Mandi dulu. Ustaz cuma mbak azan, jangan dulu azan. Ustaz cuma mau handphone yang tak tinggal, suruh orang lain. Ya, karena orang sedang junub tidak boleh masuk masjid. Entah junub karena haid atau junub karena mani tadi.
Yang ketiga, ingat ada berapa Ustaz bilang tadi? 5. Yang ketiga tawaf. Tidak boleh bertawaf kalau dia junub. Karena kedudukan tawaf itu sama dengan kedudukan sholat. Tidak boleh juga tawaf kecuali wudu. Jadi kalau orang batal wudu lagi tawaf, batal tawafnya. Kedudukan tawaf itu seperti sholat. Kata Rasulullah SAW, at-tawafu bil baiti sholat. Tawaf di Ka'bah itu adalah urusan sholat. Sama dengan sholat. Cuma waktu sholat tidak boleh bicara. Tapi kalau tawaf ahallallahu fihil kalam. Tapi kalau dalam tawaf boleh orang ngobrol, boleh orang bicara. Kan kita baik kan lagi tawaf ini, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina. Ya, tapi kalau kita bergandengan dengan istri, boleh kita negur dia atau bicara yang lain. Tapi kalau kita lagi sholat kan tidak mungkin ngomong kecuali ngomongan sholat. Jadi terlarang bagi orang yang junub sholat, tinggal di masjid atau lewat. Yang ketiga adalah tawaf. Tidak boleh tawaf. Ustaz, kalau sa'i boleh tidak wudu? Boleh. Sa'i boleh bagi junub? Boleh. Bisa dipahami? Sa'i Safa Marwa itu boleh. Ya, makanya wanita haid pun dalam keadaan haid, kalau dia sa'i dia boleh. Yang terlarang bagi wanita haid, bagi orang junub itu dalam perkara umroh ataupun apa, yaitu tawaf. Tawaf itu setara sholat. Harus diingat itu. Yang keempat, yang terlarang bagi orang junub adalah membaca Quran. Kata Rasulullah SAW, la taqra'ul haid wala junub syai'an minal Quran. Janganlah orang yang sedang junub itu ataupun sedang haid membaca sesuatu dari Quran. Ini nanti insya Allah akan menjadi persoalan kalian, Ustaz. Itu membaca, kalau memegang atau memegang atau membawa mushaf juga tidak boleh bagi orang yang junub. Ya. Kecuali dia dari hafalannya. Dan yang kelima, yang tidak boleh bagi orang yang sedang junub memegang atau membaca mushaf. Kalau tadi membaca Quran tidak boleh. Yang keempat membaca Quran tidak boleh. Yang kelima adalah membawa atau memegang Quran juga tidak boleh bagi orang junub. Makanya kalau kita naik motor, ada tas, di dalam tas ada mushaf Quran, mandi dulu baru naik itu motor. Mandi dulu baru pegang itu. Karena yang dilarang itu bukan hanya menyentuh, tapi hamlu, membawa. Bisa dipahami? Ya berarti Ustaz, kalau di mobil kita ada Quran, saya mau naik mobil itu, pastikan mandi dulu. Bisa dipahami? Karena larangannya adalah mashul mushaf au hamluhu au maswarakatihi, menyentuhnya, membawanya. Ya, kadang jarang orang yang membahas, Ustaz, kan itu menyentuh. Bagaimana kalau ada dalam tas? Dalam tas dibawa hamlu. Ini kemuliaan Quran itu. La yamassu illal mutahharun, tidak dibawa itu, tidak disentuh Quran kecuali dalam keadaan suci. Dan apa? Kata Rasulullah SAW, la yamassul Quran illa tahiran. Jangan menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Ya, wallahu taala alam. Walaupun ketambahan tadi yang saya bilang, jangan bawa Quran juga kecuali dalam keadaan suci, itu kehati-hatian. Bisa dipahami? Ya, kalau boleh kadang di kendaraan kita atau di mobil kita ada Quran dan kita mau bawa kendaraan atau di tas kita ada Quran, kita dalam keadaan mandi junub atau tidak? Kalau dalam keadaan wudu atau bukan junub tapi belum wudu, itu nggak apa-apa. Ini dalam keadaan junub. Pastikan dalam keadaan junub harus mandi dulu baru bawa itu Quran. Ya, wallahu alam. Fadhal pertanyaan? Ya. Pertanyaan ini banyak sebenarnya di Bapak. Cuma satu. Ya. Yang pertama itu Bismillah. ada kejadian tadi kan bilang kalau keluar apapun dari kubur kan. Ya. Ada kejadian besar
keluar seperti kentut tapi dari kemaluan perempuan. Iya. Nah, itu hukumnya bagaimana? Ya. Pertanyaan kedua. Yang kedua, pertemuan dua khitan itu kan juga membatalkan atau membuatkan mati. Kalau misalnya kasus saya tadi punya dua khitan, kalau kelamin satunya gimana? Atau memang bisa ada secara tidak sengaja atau bahkan mungkin yang kalau kita bahas mungkin boti ketemu dua kelamin yang batal kan gimana? Ya. Dua. Dan yang ketiga, karena Allah tidak malu tentang higienis, bagaimana tentang madi yang bila dikurung oleh pasangan? Mazi. Kan Najis. Ya. Yang pertanyaan yang pertama apa tadi? seperti kentut. Ya. Keluarnya sesuatu dari kemaluan itu dia batal wudu. Angin, gas, ya, padat atau cair, suci ataupun hatta benda suci keluar dari dua pintu itu dari kemaluan, maka dia batal wudu. Bisa dipahami? Ya, jadi walaupun ada angin keluar dari kemaluan bisa saja, ya, pada laki ataupun perempuan, maka itu batal wudu. Jangankan angin, mustika keluar kamari, tetap batal wudu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bertemunya dua khitan, maka itu batal wudu. Artinya dua khitan di sini dua orang. Kalau seorang punya kelamin ganda itu kan selalu ketemu. Bisa dipahami? Itu kan masuk di hadis innama huwa bid'atun minka. Itu bagian darimu. Bisa dipahami? Ya. Dan itu berlaku hukum kekhususan. Nah, bertemunya dua khitan ini wajib wudu adalah sebenarnya kinaya dari Nabi SAW terhadap hubungan suami istri. Bisa dipahami? Ya. Makanya Ustaz, dua khitan tapi sama jenis, wa yazubillah, itu bukan hanya batal wudu, tapi batal nyawa juga. Bisa dipahami? Ya, karena hukumnya adalah dihukum dengan kaum Nabi Lut, dijungkir balikan kalau terjadi hal seperti itu. Ya, itu bukan hanya batal wudu, batal nyawa, ya, batal kehidupan. Baru kemudian mazi hukumnya adalah najis, ya, makanya dia berlaku hukum kencing. Bisa dipahami? Dia berlaku hukum kencing, yaitu wajib dicuci, dibersihkan. Yang kedua, dia menghalangi sholat kalau kena di pakaian atau kena di badan, ya. Tapi hukumnya adalah hukum najis. Apa hukum najis? Hukum najis adalah hanya sekedar dicuci, tidak mewajibkan mandi. Makanya orang yang keluar mazi atau tersentuh mazi, dia tidak mewajibkan mandi. Seperti orangnya, dan orang tersentuh mazi sudah wudu, tidak batal wudu. Nah, bingung tuh. Orang sudah wudu, mau sholat, tapi terpercik mazi. Ada mazi yang mungkin menempel di pakaian atau di tempat tertentu, entah mazi dia atau mazi orang. Bisa dipahami? Maka mazi yang menempel itu hukumnya najis, cuma dicuci, tidak batal wudu. Bisa dipahami? Karena yang membatalkan wudu itu adalah hadas. Apa itu hadas? Keluarnya sesuatu dari depan atau belakang, itu yang bikin batal wudu. Tapi menyentuh najis tidak membatalkan wudu. Kita pergi ke masjid, lagi jalan, nginjak, kan dalam mazhab Syafi'i tai ayam itu kan najis. Ya, kita dalam perjalanan ke masjid, tai injak kotoran hewan, kotoran anjing, atau menyentuh bangkai tikus, tasmer di kaki atau di sandal, kita sudah wudu. Nyampe di masjid, apa kita wudu lagi atau tidak? Jawabannya kita tidak wudu lagi, karena ketika kita menyentuh najis tidak membatalkan wudu. Najis tidak membatalkan wudu. Bisa dipahami? Apa yang kita lakukan? Cuma mencuci itu najis. Kaki yang tak injak tai sapi tadi, atau tai anjing tadi, bisa dipahami? Cuma dicuci, tidak perlu wudu. Kenapa? Wudu tidak batal kok, Ustaz. Tapi ada di baju, di sarung sadiki, berarti tidak boleh sholat. Jadi najis tidak membatalkan wudu, tapi najis menghalangi sahnya sholat. Karena dalam perkara sholat
pakaian, badan, dan tempat harus suci dari najis. Ya, makanya kalau kita hukum kembali kepada pertanyaan tadi, mazi itu hukumnya najis. Kalau menyentuh kita cukup dicuci, ya, tidak wudu. Kalau kita sudah wudu, terpercik mazi, bisa dipahami? Maka kita tidak perlu batal wudu, ya, cukup cuci. Kecuali mazi itu kita sendiri yang mazi. Nah, kalau kita keluar mazi, ya berarti batal wudu. Karena kan kenapa? Keluar sesuatu dari ini, maksudnya terpercik mazi yang bukan mazi kita, atau mazi kita tadi tapi kita sudah mandi dan sudah wudu. Bisa dipahami gitu? Terjawab semua ya? Apa lagi? Jadid. Lama dan yang baru. Kemudian apakah dengan pendapat barunya itu dengan sendirinya gugur pendapat lama? Baik. Taib, jazakal khair dengan pertanyaannya. Jadi kalau ada qaul qadim dan qaul jadidnya Imam Syafi'i, maka kita pakai qaul jadid. Ya, dalam hukum namanya itu revisi. Kalau undang-undang lama dengan undang-undang baru, maka yang kita pakai adalah undang-undang baru yang revisi. Ya, artinya itu perbaikan. Dan itu biasa dalam hukum, perbaikan-perbaikan itu. Di Quran saja ada nasih dan mansukh, ya, yang membatalkan hukum sebelumnya. Awalnya kan hukumnya boleh minum minuman keras, tapi jangan mabuk lagi sholat. Tapi kalau sudah datang sholat, jangan mabuk lagi. Sebelum turun, ya, tidak boleh sama sekali mabuk atau minum minuman khamr. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Ya, jadi antum tanya, kenapa Imam Syafi'i berubah-ubah hukum? Ada yang baru dan lama. Ini menunjukkan juga bahwa fikih hukum Islam itu dinamis. Apa itu dinamis? Mengikuti perkembangan. Kenapa mengikuti perkembangan? Karena hukum dalam Islam itu yang menjadi objek dari hukum itu adalah alasan, bukan benda. Bagaimana contohnya, Ustaz? Objek daripada hukum itu adalah alasan, bukan bendanya. Alasan kenapa benda itu. Ya, makanya lahir sebuah kaidah, al-ahkamu yaduru ma'a illati. Hukum itu beredar menurut alasannya, bukan bendanya. Saat benda kan benda yang bikin tako, pisau. Quran tidak pernah menghukumi pisau itu haram atau halal, tapi alasan pisau itu yang menjadi haram digunakan untuk menikam orang jadi haram. Jadi hukum itu tidak melekat pada benda, tapi melekat pada alasan. Saguer juga itu begitu. Islam tidak pernah menghukumi saguer, bohito. Ada hukum di situ atau tidak? Islam menghukumi bohito atau tidak? Hukum Islam itu bukan pada bohitonya atau saguernya, air niranya, tapi pada alasan kenapa air nira itu. Makanya ini paham ya? Hukum itu ditetapkan menurut alasannya. Kalau alasannya benar, maka hukumnya benar. Tapi kalau alasannya adalah salah, maka salah juga hasilnya. Contoh adalah air nira, bohito. Hukumnya adalah boleh air nira. Ustaz, sudah kalau Ustaz bilang air bohito manis, tapi ini bohito asam Ustaz, bakar menyala. Ustaz bilang boleh atau tidak? Jadi bang, hukum agama tidak menghukumi bakar menyala itu. Tapi ditanya, mau diapain itu saguer bakar menyala?
Ya Ustadz cuma bikin spiritus, bakar-bakar akang. Tidak minum, tidak. Oh boleh. Ustadz bikin apa itu saguer bakar menyala? Ustadz, tunggu 1 minggu dia berubah jadi cuka. Kitorang ini produksi saguer asam. Kalau mau minum mabok, tapi kalau disimpan jadi cuka. Kitorang memproduksi cuka. Jadi kami, maka kita tidak boleh fatwakan, oh para petani nira haram berarti. Kan bohito itu jamuali. Kita tidak akan fatwakan bohito itu haram karena mereka cuma mau produksi buat cuka, pembuatan cuka misalnya. Bisa dipahami? Ya. Tapi kalau bohito ataupun air nira itu mereka gunakan untuk minum, biar manis lagi. Sebab diam 2-3 hari atau campur tono dengan jari atau kan mereka tono dengan sesuatu menjadi berubah kan, di fermentasi dia berubah menjadi mabuk, dan memang bukan buat gula, bukan buat, tujuannya cuma mau buat minum mabuk-mabukan. Maka di sini haram. Hatta menanam pohon nira itu haram, hatta memiliki pohon nira itu haram, karena mau digunakan untuk haram. Maka hukum itu berdasarkan alasan Imam Syafi'i, qaul jadid dan qaul qadimnya seperti itu. Bisa saja di awal bahwa hukum daripada bohito itu haram, karena selama ini orang tidak panjat pohon nira untuk mabok. Tapi datang suatu, ini kan pemerintah lagi galakan tanam enau di mana-mana. Ya kan? Tanaman yang paling cepat selain kelapa sekarang ini kan mending kita orang bertanam bohito. Kenapa? Karena produksi nira kita ini yang pertama semua dibikin jadi solar. Bakar saja menyala. Kemarin di Penas kan mereka bilang begitu. Tanaman hari ini siapa yang punya pohon nira seperti orang punya kilang minyak. Jadi wah dulu aib ini punya pohon enau. Sekarang kalau kita punya 20 hektar aren semua kaya. Ya, tinggal beli inverter sedikit, kita orang punya solar. Kan bioetanol sekarang. Ya, abadnya. Jadi wah dulu haram punya bohito, punya pohon aren, sekarang halal. Bukan kita pelin-pelan, tapi karena alasan hukum itulah yang berubah. Bisa dipahami? Qaul jadidnya Imam Syafi'i karena alasan masyarakat, dan masyarakat telah berubah. Ya, orang akan bilang, bikin rugi ini bohito. Sekarang dakwah bagus, tidak ada lagi orang minum minuman keras. Ya ngapain minum minuman keras? Pertama jadi buta, yang keduanya mati. Ya, ada orang bilang ke saya, Ustadz, semua orang yang mati minum minuman keras sebelum dia mati buta. Dan itu bukan cuma satu orang. Sebenarnya betul, dia bilang iya, semua orang yang mati karena minum itu bukan karena dia mabuk. Artinya peminum minuman bohito, peminum minuman keras, ketika mereka mati, sebelum mati itu buta 1 atau 2 hari. Saya bilang baru mereka mati dalam keadaan mabuk. Tidak, dia bilang cuma karena dia banyak minum, kemudian dia mati. Sebelum mati itu mereka semua ditimpa buta dulu baru mereka mati. Wayazubillah. Iya kan? Makanya kenapa kita katakan haram, tidak boleh punya pohon nira, tidak boleh punya bohito, karena orang mau bikin bakar menyala cap tikus. Tapi sekarang sudah jadi etanol, ya kan? So diproduksi, Pertamina Sombili mungkin. Ya kan? Wallahu taala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta